Tolong siapkan kelasnya. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Sudah pada siap belum untuk belajar? Siap, Bu. Ini kenapa suaranya lemes sekali? Sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Baiklah, Anissa, Hadir, Bu. Bella, Ada. Cantika, Hadir, Bu. Dila, Hadir, Bu. Dimas, Hadir, Bu. Fauzia, Hadir, Bu. Dilan, Hadir, Bu. Haris. Nggak masuk, Bu. Kenapa tidak masuk? Sakit. Sakit. Ilham, Hadir, Bu. Jenny, Ada, Bu. Kamila, Hadir. Lisa, Hadir. Livia. Hadir. Baiklah anak-anak, dari keseluruhan siswa ternyata ada satu orang yang tidak masuk, yaitu Haris karena sakit ya. Baiklah anak-anak, sudah pada tahu ya hari ini kita mau belajar tentang apa? Nah, iya benar sekali, hari ini kita akan belajar tentang texture pen. Nah, kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.5 yang isinya mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca ataupun yang didengar. Nah, dari kompetensi dasar tersebut, maka indikator yang akan kita capai yaitu menyebutkan unsur pembangun karya sastra sebuah teks cerpen yang dibaca atau yang didengar. Selanjutnya yaitu menjelaskan unsur pembangun karya sastra teks cerpen yang dibaca atau yang didengar. Nah, pasti setelah mendengar kata teks cerpen, ibu yakin anak-anak ibu di sini pasti ada yang mengetahui apa itu teks cerpen. Nah, coba di sini ada yang bisa menjawab apa itu teks cerpen? Saya, Bu. Cerpen adalah teks cerita pendek. Nah, benar sekali. Teks cerpen itu singkatan dari teks cerita pendek. Nah, selain itu ada lagi yang bisa melengkapi jawaban dari temannya? Saya, Bu. Teks cerpen adalah tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Nah, benar sekali ya apa yang dijawab oleh teman-temannya. Jadi, teks cerpen itu tidak hanya diartikan sebagai teks cerita pendek. Akan tetapi, teks cerpen juga dapat diartikan sebagai teks yang hanya menceritakan satu konflik permasalahannya. Nah, biasanya konflik permasalahan ini hanya dialami oleh satu tokoh saja, yaitu tokoh utama. Nah, perbedaan antara cerpen dengan novel pada umumnya sangat berbeda ya. Nah, apa sih Bu perbedaan antara cerpen dengan novel? Perbedaannya yang pertama yaitu dari jumlah kalimatnya. Biasanya di dalam sebuah teks cerpen, jumlah katanya berkisar 1.000 sampai 10.000 kata. Selain itu, teks cerpen juga dapat diartikan sebagai teks yang dibaca hanya sekali duduk. Bu, maksudnya apa ya dibaca hanya sekali duduk? Nah, maksudnya yaitu sebuah cerita yang terdapat dalam sebuah teks
bisa kita pahami hanya sekali membaca. Karena di dalam sebuah teks cerpen itu hanya membahas atau hanya mengisahkan satu peristiwa. Bedanya dengan novel biasanya mengisahkan atau menceritakan beberapa konflik. Nah, konflik ini tidak hanya dialami oleh tokoh utama saja, melainkan tokoh-tokoh lainnya juga ikut terlibat. Nah, jadi sudah mengetahui ya apa itu maksud dari teks cerpen. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai unsur-unsur pembangun teks cerpen. Nah, apa saja sih unsur-unsur pembangun yang terdapat dalam sebuah teks cerita pendek? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Unsur pembangun dari teks cerpen ini yang pertama ada tema, latar, alur, sudut pandang, penokohan, amanat, dan gaya bahasa. Nah, benar ya yang dijawab oleh temennya. Jadi unsur-unsur pembangun di dalam suatu teks cerpen itu terdiri dari 7 unsur pembangun. Yang pertama yaitu ada tema. Nah, tema dapat diartikan sebagai makna suatu cerita. Selain itu, tema juga dapat diartikan sebagai ide utama atau tujuan dari suatu cerita yang ditulis oleh pengarang. Nah, tema ini biasanya sifatnya tersirat. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu tema ini tidak ditunjukkan secara langsung oleh pengarang. Artinya kita sebagai pembaca harus memahami tema seperti apa yang ditampilkan oleh pengarang. Nah, unsur pembangun selanjutnya yaitu ada latar. Latar dalam sebuah teks cerpen dapat diartikan atau berfungsi sebagai pemberi konteks cerita. Nah, pada umumnya latar terbagi atas 4 jenis. Yang pertama yaitu ada latar tempat. Nah, latar tempat dapat diartikan sebagai lokasi terjadinya suatu peristiwa. Nah, biasanya latar tempat ini identik dengan penggunaan kalimat di sekolah itu, rumah sakit itu, taman bermain itu, kantor itu, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada latar waktu. Nah, latar waktu ini dapat kita pahami sebagai kapan terjadinya peristiwa tersebut. Nah, biasanya latar waktu ini identik dengan penggunaan kalimat 2 tahun yang lalu, kemarin, sejak hari itu, semenit yang lalu, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada latar suasana. Nah, latar suasana ini biasanya berkaitan dengan perasaan yang dialami si pelaku. Nah, biasanya dapat kita pahami latar suasana ini berhubungan dengan misalnya seperti suasana yang sangat menegangkan atau suasana yang menakutkan atau perasaan bahagia yang dirasakan oleh si tokoh atau perasaan sedih dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada latar sosial. Nah, latar sosial ini berkaitan dengan hubungan di dalam suatu masyarakat. Nah, hubungan di dalam suatu masyarakat ini biasanya berkaitan dengan adat istiadat, norma-norma yang berlaku, maupun status sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ada alur. Nah, alur dapat diartikan sebagai rangkaian atau jalannya suatu cerita. Nah, biasanya rangkaian ini dihubungkan dengan sebab dan akibat. Maksudnya yaitu suatu
peristiwa disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Nah, biasanya di dalam alur ini terbagi atas 3 jenis alur. Yang pertama yaitu ada alur maju. Nah, alur maju ini disusun secara berurut. Yang kedua ada alur mundur. Alur mundur biasanya diawali dari tahap penyesalan. Selanjutnya yaitu ada alur maju mundur. Nah, alur maju mundur ini biasanya disusun secara acak. Selanjutnya yaitu ada sudut pandang. Nah, secara makna, sudut pandang dapat diartikan sebagai posisi si pengarang. Biasanya dapat kita kenali dalam suatu teks cerpen terdapat kata aku sebagai kata ganti orang pertama dan juga kata ia sebagai kata ganti orang ketiga. Nah, selanjutnya yaitu ada penokohan. Penokohan secara makna dapat diartikan sebagai bagaimana cara pengarang dalam menampilkan tokoh-tokoh dalam suatu cerita. Nah, dari bagaimana cara pengarang tersebut, nantinya kita sebagai pembaca akan mengetahui karakter atau sifat tokoh. Nah, penokohan ini biasanya terbagi atas 2 teknik. Yang pertama ada teknik analitik. Teknik analitik biasanya ditulis secara langsung oleh si pengarang dengan mendeskripsikan atau menguraikan serta memberikan penjelasan. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik dramatik. Teknik dramatik itu kebalikannya dari teknik analitik. Teknik dramatik biasanya tidak dituliskan secara langsung oleh pengarang, melainkan kita sebagai pembaca harus memahami karakter si tokoh melalui ucapan, pikiran, dan perasaan si pelaku. Nah, unsur pembangun selanjutnya yaitu ada amanat. Amanat ini dapat diartikan sebagai pesan-pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, biasanya amanat ini dapat ditulis secara tersirat. Artinya, kita sebagai pembaca harus memahami betul apa yang ingin disampaikan si pengarang. Nah, selain itu, amanat ini juga bisa ditulis secara tersurat. Artinya kita sebagai pembaca dapat menyimpulkan pesan apa yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Nah, selanjutnya yaitu ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini dapat kita artikan sebagai ciri khas pengarang dalam menuliskan sebuah teks cerpen. Biasanya gaya bahasa berkaitan dengan penggunaan majas ataupun berkaitan dengan diksi atau penggunaan kalimat yang tepat. Nah, anak-anak, jadi sudah paham ya apa saja unsur-unsur pembangun yang terdapat dalam sebuah teks cerpen. Nah, tugas selanjutnya yaitu ibu akan membagi kelompok sebanyak 7 kelompok yang anggotanya terdiri dari 5 orang. Nah, nanti masing-masing kelompok tersebut akan berdiskusi lalu menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Baiklah anak-anak, setelah membagi 7 kelompok dengan masing-masing anggota 5 orang, tugas selanjutnya adalah anak-anak ibu memperhatikan teks yang ada di depan, yang kemudian nantinya teks ini akan kalian diskusi bersama anggota kelompok. Dan selanjutnya yaitu mempresentasikannya ke depan. Nah, sebelum itu coba ibu minta kepada Dila untuk membacakan teks cerpen yang ada di belakang ibu sekarang.
Baik Bu, ceritanya di sini berjudul Berusahalah Demi Mimpimu, karya Uyan Putri Nabila. Naila putri pertama adalah sosok gadis desa yang banyak digemari masyarakat karena sifatnya yang sopan, ramah, dan pekerja keras. Tidak hanya itu, Naila juga dikenal dengan anak yang memiliki kepintaran di atas rata-rata. Walaupun lahir dari keluarga yang kurang mampu, dan menurut Naila, untuk selalu bekerja tidak menjadikan ia lupa akan pendidikannya. Baginya, pendidikan itu penting untuk menghadapi kerasnya kehidupan dunia. Suatu ketika di saat umurnya memasuki usia dewasa, ia dibingungkan dengan pilihan untuk tetap bertahan di sini atau melanjutkan pendidikannya hingga ke universitas impiannya. Ibunya pernah berkata bahwa jika seseorang yang telah menginjakkan kaki ke kota, maka ia akan lupa dengan tempat kelahirannya. Bukan tanpa alasan mengapa ibunya pernah mengucapkan kalimat seperti itu. Hal tersebut karena ibunya tidak ingin Naila meninggalkan ia dengan adiknya di sini. Ibu, sapa Naila dari kejauhan. Ada apa nak? Jawab bingung. Bagaimana Bu? Ibu mengizinkan Naila tidak? Jujur Naila juga ingin seperti orang-orang di luar sana Bu. Bukannya ibu tidak mengizinkan kamu kuliah naik, tapi ibu tidak punya uang. Kamu paham kan dengan keadaan sekarang ini? Untuk makan aja kita susah, jawabnya. Tapi ujarnya terhenti. Ibu harap kamu dapat mengerti ya nak, tegasnya. Keesokan paginya, seperti biasa Naila beraktivitas membantu ibunya bekerja. Mulai dari mencari makan sapi, membersihkan rumah, hingga berjualan kue. Di sini Naila hanya tinggal bersama ibu dan adiknya. Ayahnya telah lama meninggal dunia di saat ia berumur 8 tahun. Sejak hari itu, ia tidak pernah merasakan lagi kenikmatan masa kecil seperti teman-teman yang lainnya. Bahkan di umur yang masih terbilang belia, ia membantu dan mengikuti ibunya bekerja. Kendati demikian, ibunya selalu mengajarkan kepada Naila untuk selalu bersyukur akan rezeki yang telah Allah berikan. Seiring berjalannya waktu, ia mulai memahami arti pentingnya peran keluarga, pentingnya peran ibu kepada anak-anaknya, serta peran ia kepada ibunya. Semakin dewasa, Naila menyadari bahwasanya saat ini sosok pahlawan baginya sudah tidak terbilang mudah lagi. Tangan yang kerut, badan yang bungkuk membuat ia tidak tega akan kehidupan yang dijalaninya. Untung saja dengan kecerdasan ia mampu membuat ibunya bangga. Hal itu terbukti dari prestasi yang ia capai seperti menjuarai lomba cerdas cermat. Setelah melalui percakapan kemarin seperti biasa, Naila mulai merasakan tidak senang dengan keputusan ibunya untuk membuktikan keinginan dan niat Naila melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi. Ia pun memutuskan untuk mengajar les. Keputusannya itu dibuat dengan tujuan agar ia dapat memperoleh penghasilan tambahan. Naila percaya setiap ada usaha pasti ada jalan. Hal inilah yang selalu ia pegang. Ia tidak masalah jika ia harus banting tulang demi mendapatkan biaya untuk kuliahnya. Terkadang ada perasaan iri yang menyelimuti dirinya. Iri karena ia tidak seperti anak-anak lainnya. Naila menganggap waktu adalah uang. Maksudnya yaitu ketika Naila mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, pada akhirnya Naila akan terbiasa mengendalikan waktu dengan sebaik-baiknya. Tidak ingin berhenti sampai di situ, Naila pun seperti biasa membujuk ibunya untuk meminta izin agar ia diperbolehkan melanjutkan belajar hingga ke perguruan tinggi. Kendati demikian, hasil yang ia terima sama saja. Sekali tidak diizinkan, tetap tidak. Kesal marah adalah perasaan yang saat ini ia rasakan. Walaupun begitu, ia tidak akan menyerah untuk mengambil hati ibunya itu. Ibu, ujarnya sedih. Tidak naik, ujar singkat padat dan jelas. Tapi kenapa Bu? Kenapa? Tanyanya yang nada yang cukup tinggi. Kita tidak punya uang nak, uang bisa dicari Bu. Lagian juga Naila ditawari guru untuk mengikuti SNPTN. Guru Naila berpesan, jika Naila ikut ini, maka kemungkinan besar Naila bisa lulus Bu. Naila juga belum bisa memberitahu guru karena Naila saja tidak mendapatkan izin dari ibu. Naila mohon ya Bu, waktu yang tersisa 1 hari lagi. Jika ibu tidak mengizinkan Naila, tandanya Naila telah membuang kesempatan yang tidak datang 2 kali. Ibu tenang saja, masalah biaya kuliah sekarang bisa ditanggung pemerintah. Jika Naila mengikuti program bidik misi, untuk itu Naila meminta ridho kepada ibu, ujar sembari meneteskan air mata. Naila mohon ya Bu, tambah Naila lalu pergi meninggalkannya. Sejak malam itu Naila percaya bahwa ibunya pasti tidak merubah keputusannya. Mau berusaha seperti apa lagi, ya biasa ia lakukan. Menit demi menit telah berlalu, hingga sekarang waktu menunjukkan pukul 23.00. Ibu Naila masih tidak memberikan respon apa-apa. Sampai akhirnya, tanpa Naila duga, ibunya pun mengetuk pintu kamar Naila dan langsung mengatakan kepadanya bahwa ia telah diizinkan. Betapa bahagianya Naila mendengar ibunya berbicara seperti itu. Dengan segera Naila menghubungi salah satu gurunya untuk dapat memasukkan namanya. Setelah mengirimkan pesan, tiba-tiba saja ibu Naila kembali mengetuk pintu kamarnya. Kenapa Bu? Naila, ini ada beberapa uang tabungan ibu. Kamu simpan dulu ya. Uang ini ibu kasih sebagai modal kuliah kamu. Memang tidak banyak, tapi ibu yakin kamu bisa mengaturnya dengan baik. Ujarnya sembari memberikan beberapa lembaran uang kepada Naila. Ya Allah, tidak usah Bu. Uang ini ibu simpan saja untuk keperluan lainnya. Guru Naila mengatakan jika jarak antara pendaftaran seleksi dengan pengumuman kelulusan lumayan lama. Jadi dengan waktu yang tersisa, Naila bisa memanfaatkan waktu untuk bekerja. Tambahnya, kamu serius nak? Iya Naila serius Bu. Ibu tidak usah khawatir ya. Masalah biaya kuliah, insya Allah Naila bisa urus sendiri. Jika ada kendala, Naila pasti akan memberitahu ibu. Yang terpenting adalah ibu selalu mendoakan Naila. Semoga Naila bisa lulus seleksi SNPTN ini. Amin. Tidak pernah sekalipun ibu tidak mendoakan kamu. Sejak awal ibu tidak mengizinkan kamu karena ibu takut dengan keadaan ekonomi kita. Takut jika kamu berhenti di tengah jalan. Akan tetapi dengan melihat semangat kamu, ibu percaya memang ini jalan terbaik kamu. Ibu juga menyadari bahwa sikap semalam sangatlah tidak berguna. Ibu tidak ingin melihat kamu seperti ibu. Itulah yang menjadi dasar ibu memutuskan untuk mengizinkan kamu melanjutkan sekolah. Tidak hanya itu, sebenarnya tadi siang guru kamu menjumpai ibu. Tidak banyak hal yang kami bicarakan. Intinya adalah guru kamu meyakini ibu untuk
terus mendukung apa yang kamu inginkan, ujarnya sambil mengusap air mata yang telah. Maafin Naila sudah menjadi anak yang keras kepala, Bu. Tujuan Naila hanyalah ingin menjadi orang sukses, Bu. Banyak orang di luar sana yang menginspirasi Naila. Walaupun mereka kurang mampu, tetapi mereka punya semangat belajar yang tinggi. Hal ini yang ingin Naila tunjukkan kepada Ibu. Naila tidak ingin berhenti sampai di sini saja, sebab Naila punya mimpi dan masa depan yang ingin dicapai, ujar Naila yang langsung memeluk ibunya erat. Selama 18 tahun Naila hidup, inilah hal pertama yang ia inginkan, menginginkan pendidikan setinggi mungkin dengan tujuan agar ia dapat mengubah nasib ibu dan adiknya. Walaupun hidup secara kekurangan, tidak mengurangkan niat dan tekad Naila untuk dapat berkuliah di universitas impiannya. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tetap selalu berjuang dan berusaha. Ia tidak peduli dengan anggapan orang-orang pada dirinya, sebab yang ia inginkan adalah kebahagiaan keluarga tercinta. Baiklah, terima kasih kepada Dila yang telah membacakan teks cerpen tersebut. Nah, sekarang coba Ibu minta kepada anak-anak Ibu ada tidak yang bisa menentukan unsur-unsur pembangun apa saja yang terdapat dalam teks cerpen di belakang Ibu sekarang. Coba siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Dari yang saya baca, teks cerpen tersebut memiliki unsur pembangun berupa tema yaitu perjuangan. Nah, benar ya apa yang dijawab oleh temannya Dila. Ternyata di dalam teks cerpen tersebut terdapat salah satu unsur pembangun yaitu tema. Nah, tema dari teks cerpen tersebut yaitu tentang perjuangan dalam meraih sebuah mimpi. Kenapa tema tersebut disebut perjuangan? Karena teks cerpen tersebut secara keseluruhan menceritakan tentang bagaimana usaha dan semangat Naila dalam mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Nah, selain unsur pembangun tema, coba Ibu minta kepada Dila untuk menentukan unsur-unsur pembangun lainnya. Nah, coba Dila, Ibu persilakan. Baik, Bu. Unsur pembangun lainnya salah satunya itu sudut pandang, di mana sudut pandang yang digunakan menggunakan sudut pandang ketiga. Nah, benar ya apa yang dijawab oleh Dila. Ternyata di dalam teks cerpen tersebut terdapat unsur pembangun sudut pandang. Nah, sudut pandang yang digunakan oleh pengarang dalam teks tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, setelah mengetahui bahwasannya teks tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga, coba Ibu minta kepada salah satu anak-anak Ibu untuk menentukan salah satu kalimat yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Contoh di dalam teks cerpen tersebut yaitu ia tidak peduli dengan anggapan orang-orang kepada dirinya. Nah, benar ya apa yang dijawab oleh salah satu temannya. Ternyata salah satu contoh kalimat yang menggunakan kata ganti orang ketiga yaitu ia tidak peduli dengan anggapan orang-orang kepada dirinya. Nah, kenapa sih disebut sebagai kata ganti orang ketiga? Nah, disebut sebagai kata ganti orang ketiga karena di dalam teks tersebut menggunakan kata ia. Nah, baiklah anak-anak, setelah membahas atau setelah Ibu menjelaskan tentang unsur-unsur pembangun teks cerpen, ternyata di dalam teks cerpen yang ada di belakang Ibu sekarang memiliki banyak unsur-unsur pembangun. Salah satunya yaitu yang telah disebutkan oleh temannya tadi. Yang pertama ada tema dan juga sudut pandang. Nah, selanjutnya yaitu dari masing-masing kelompok, Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit untuk mendiskusikan
apa saja unsur pembangun yang terdapat di dalam texture pen. Nah, baiklah anak-anak, waktu diskusi telah habis. Artinya dari salah satu anggota kelompoknya untuk dapat maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, diharapkan kepada kelompok Bila untuk dapat maju ke depan dan menjelaskan hasil diskusi yang telah Ananda bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi unsur pembangunan dari texture pen yang telah ditampilkan. Yang pertama, unsur pembangunan tema, di mana di dalamnya terdapat perjuangan untuk meraih mimpi. Yang kedua, itu ada latar pembagian tempat, atau tempatnya itu desa dan rumah. Selanjutnya ada latar waktu itu, salah satunya contohnya ada keesokan paginya, sejak hari itu, terus seiring berjalannya waktu, setelah melalui percakapan mengalir dan lain sebagainya. Ini cuma yang kami dapat saja. Lalu ada latar suasana itu menegangkan, terus sedih dan haru. Contohnya itu ya seperti ya, yang dimana Nela ini menginginkan permintaan izin kepada ibunya untuk meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi, tapi ibunya ini tidak memberi izin dan akhirnya ibunya memberi izin Nela untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka di situ ada suasana sedih, haru, ya campur aduk senang juga ada tasnya. Lalu di situ latar sosial. Nah, latar sosial itu contohnya Naila putri pertama adalah sosok gadis desa yang banyak digemari masyarakat karena sifatnya yang sopan, ramah dan pekerja keras. Lalu ketiga itu unsur pembangunnya penokohan. Yang keempat, sudut pandang. Sudut pandangnya itu terdapat menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu ya tadi contohnya menggunakan kata dia. Yang kelima, alur. Di sini menggunakan alur maju, ditandai dari bagaimana usaha dan kerja keras Naila agar dapat menempuh pendidikan tinggi hingga ke universitas. Disebabkan usahanya ia pun memperoleh izin dari ibunya yang sangat susah direstui ibunya. Yang keenam, itu ada amanat. Salah satu amanatnya tetaplah berusaha dan bekerja keras dalam memperoleh hidup yang lebih baik. Terus yang kedua contohnya itu ada semangat yang tidak pudar, selalu bersyukur dengan apa yang ia punya. Yang ketujuh, gaya bahasa yang terdapat dalam texture pen ini, yang pertama terkadang ada perasaan iri yang menyelimuti dirinya, itu majas hiperbola. Yang kedua yaitu menginjakan kaki ke kolam, di mana itu termasuk majas pleonasme. Yang ketiga ada ia harus banting tulang demi mendapatkan biaya menggunakan majas hiperbola. Baik, cukup sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah membacakan hasil diskusinya. Cukup bagus ya anak-anak ibu, hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, baiklah anak-anak, dari hasil atau penampilan kelompok tadi, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Nah, kesimpulan yang dapat ibu sampaikan kepada anak-anak ibu bahwasanya kita harus lebih memahami apa saja unsur-unsur pembangun di dalam sebuah teks cerita pendek. Hal tersebut karena akan memudahkan kita apabila nantinya kita ingin menulis sebuah teks cerpen. Tidak hanya memahami struktur ataupun kaidah kebahasaan saja, melainkan kita juga harus memahami unsur-unsur pembangun teks cerpen. Nah, antara unsur pembangun, struktur, dan kaidah kebahasaan sebenarnya saling berkaitan. Nah, baiklah anak-anak, tugas selanjutnya yaitu tugas pada pertemuan minggu depan. Coba anak-anak ibu mencari salah satu contoh teks cerita pendek, baik itu melalui buku, majalah, ataupun dari Google. Nah, nanti teks cerita pendek tersebut anak-anak ibu mencari apa saja unsur pembangun yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, baiklah anak-anak, sudah paham ya apa tugas untuk minggu depan? Baiklah, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat
nantinya akan berguna di kemudian hari. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, ibu akhiri, apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.